Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Perijal Ahmad, Gina Mutawakil, Ulfitia, dan Wapa Mardiatus Solihat. Kami di sini akan membahas mengenai redistribusi pendapatan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kami akan tampilkan gambar ya. Nah, baik, sekarang ada gambar nih. Coba teman-teman semua perhatikan gambar yang tertera di layar. Dan coba teman-teman amati apa sih yang teman-teman pikirkan ketika melihat gambar tersebut. Dan apa sih hubungan gambar ini dengan materi yang akan kami bahas? Next ya. Baik, jadi nih, distribusi pendapatan itu merupakan penyebaran pendapatan pada suatu wilayah geografis. Nah, distribusi juga memiliki makna penyaluran pendapatan melalui penyelesaian pekerjaan dalam pengadaan barang, jasa, maupun barang niaga. Nah, kalau redistribusi pendapatan merupakan usaha mendistribusikan kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada kelompok miskin, baik dari pungutan pajak atau pungutan-pungutan lain. Nah, pada dasarnya ya, redistribusi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada redistribusi vertikal dan yang kedua ada redistribusi horizontal. Baik, kita akan bahas satu persatu ya. Redistribusi vertikal merupakan kegiatan transfer uang dari orang yang mampu kepada orang yang tidak mampu dari segi finansialnya. Redistribusi ini dilakukan pemerintah ataupun bisa dilakukan oleh pribadi. Nah, contohnya apa sih? Contohnya yaitu pemungutan pajak kepada masyarakat untuk pembangunan dan juga penggalangan dana untuk korban bencana alam melalui lembaga kemanusiaan. Nah, yang selanjutnya itu redistribusi horizontal. Redistribusi horizontal merupakan transfer uang antar kelompok, misalnya dari orang dewasa ke anak-anak. Nah, redistribusi ini bersifat antar pribadi, yakni berupa siklus kehidupan seseorang ke siklus lain. Nah, contohnya itu pemberian uang pada saat tertentu, misal yang diberikan pada saat sakit dan yang dibayarnya itu saat sehat. Nah, tadi kan disebutkan bahwa distribusi itu bisa dilakukan oleh pemerintah. Nah, sekarang kita akan bahas nih mengenai program-program pemerataan distribusi pendapatan yang dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama, ada pemberian jaminan akses kebutuhan primer. Nah, jadi pemerintah ini mengeluarkan beberapa jenis kartu dan juga menyediakan lembaga yang disediakan tentunya oleh pemerintah untuk memberikan jaminan akses kebutuhan primer seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan juga BPJS Kesehatan. Yang kedua yaitu pemberian kredit lunak. Nah, dengan adanya KUR atau kredit usaha rakyat, ini bertujuan untuk memberikan penjaminan modal kepada usaha kecil supaya bisa berkembang tanpa terbebani bunga yang tinggi. Dan juga adanya pengembangan industri kecil. Jadi pemerintah itu menyediakan dan juga mendirikan PNP Mandiri Pedesaan yang bertujuan untuk mempercepat pemerataan pendapatan. Nah, penanggulangan kemiskinan dan juga perluasan kesempatan kerja di daerah pedesaan. Baik, sekarang kita akan membahas cara mengukur redistribusi pendapatan dengan menggunakan indeks Gini atau koefisien Gini. Nah, ada kurva yang teman-teman lihat di layar, itu merupakan kurva Lorenz untuk melihat seberapa banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan. Nah, jadi keterangannya yaitu semakin menjauh dari titik pemerataan, berarti indeks Gininya semakin besar, atau berarti ketidakmerataan pendapatan semakin besar. Nah, untuk gambar yang sebelah kanan, yang pertama, itu menandakan distribusi pendapatan yang relatif sama ya, karena titiknya itu semakin dekat dengan titik pemerataan atau titik origin. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai pandangan tentang redistribusi pendapatan. Yang pertama ada simple utilitarians. Pandangan ini mengatakan bahwa kesejahteraan adalah fungsi dari utility individu-individu yang ada di dalamnya. Nah, ketika individu yang terlibat sebanyak N, maka fungsi kesejahteraan sosial juga digambarkan dengan persamaan W sama dengan F dalam kurung U1, U2, U3 sampai UN.
ya, sampai berapa individu yang terlibat dalam fungsi kesejahteraan sosial tersebut. Nah, yang kedua ada the maximum criterions, yaitu kesejahteraan akan meningkat ketika utility terendah dari individu-individu yang bersangkutan meningkat. Nah, yang ketiga ada Pareto Efficient Redistribution. Pandangan ini mengatakan bahwa redistribusi pendapatan ini akan meningkatkan utility individu tertentu tanpa menurunkan utility individu lainnya. Nah, oleh karena itu, menurut pandangan ini diperlukan adanya campur tangan pihak ketiga yang mempunyai power untuk mengintervensi sehingga terjadi Pareto Efficient. Nah, yang terakhir ada non-individualistic view, jadi pandangan terhadap pendapatan itu sendiri, di mana masyarakat yang baik menurut Plato adalah masyarakat yang mempunyai rasio distribusi pendapatan, di mana yang paling kaya mempunyai pendapatan maksimal 4 kali dari pendapatan yang paling miskin. Baik, sekian saja pemaparan materi dari kelompok 7. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk melihat video dari kelompok 7, dan mohon maaf kami ucapkan apabila ada pemaparan yang kurang enak didengar dan juga kurang dimengerti. Nah, apabila teman-teman kurang paham nih terkait pemaparan tadi yang kelompok kami paparkan, itu bisa teman-teman nanti tanyakan untuk lebih diperjelas di Zoom yang akan kami laksanakan. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. See you di Zoom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.